Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Dan shalom juga bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini secara Zoom. Biar semua kita pagi hari ini diberkati, disertai Tuhan, amin. Mari dengan kerendahan hati saya mengajak mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita pagi hari ini. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini bahwa kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Sebab kesetiaan-Mu, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu Bapa, kami boleh ada menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bahwa kami lebih lagi lebih dalam menyembah-Mu, lebih dalam bersyukur. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, bersama kembali naikkan pujian ini. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
rumah-rumah. Mari bersama katakan, darahmu telah layakkan. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan bersama ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya lebih lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Hilaralabaralaba ya shanar batakaralaba. Hilaralabaralaba ya shanar batakaralaba. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Hallelujah, worship you, Jesus. Irabaralabaya, sharabaraba. Inarabaya, sharabatagaralaba. Inarabaya, pujian bagimu Tuhan, sama kami, syukur kami Tuhan, kami persembahkan, kami naikkan Tuhan, sembah dan pujian, bawa kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Ya, dalam hadirat-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, Amin. yang sakit disembuhkan. Amin. Ada kelepasan, ada kelegaan terjadi Tuhan. Sebab hadirat-Mu,
Engkau hadir menjamah setiap kami. Engkau memulihkan, menyembuhkan, memberi semangat yang baru. Nyanyi puja bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. mari sama-sama kita bangkit berdiri seruan. Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya, Buat Tuhan, haleluya. sebab namamu besar Tuhan, sebab namamu ajaib, namamu perkasa, namamu
berkuasa. Ya, benar, Kami Tuhan. tinggikan Engkau. Amin. Kami muliakan Engkau, Amin. Raja di atas segala Amin. raja. Sebab Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Amin. Engkau sangat baik. Ya, benar, Yang Tuhan, kasih benar. setianya tidak pernah berubah. Amin. Selalu baru setiap pagi. Haleluya. Haleluya. Sekali Haleluya. lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Yes. Sangat baik. Sungguh Yes. baik. Dahsyat. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Wajah-wajah yang bersukacita yang ada di balik masker, saya percaya pasti terlihat dari matanya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yes. Nanti kalau kita nyanyi lagu Tuhan Yesus baik, kita kasih jempol buat Tuhan. Amin. Dia Amin. Tuhan yang baik, sungguh baik. Haleluya. Bersama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih jempol buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan baik, Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yuk Yesus kasih baik, jempol buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, dia Tuhan yang sungguh baik. Mari kita katakan bersama, Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus Bagimu. baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dia Tuhan yang sangat baik, amin. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami punya Tuhan yang baik. Yes. Kami punya Tuhan yang besar. Kami hidup hari ini oleh karena kami percaya. Kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Banyak hal yang kami boleh lalui di tahun ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan menyertai setiap langkah kami. Tuhan menopang kami. Tuhan memberi kami kekuatan yang baru. Untuk kami terus berjalan menghadapi setiap musim dalam hidup kami. Bersama Tuhan kami yang besar. Amin. Haleluya. Ku
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Benar Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang besar melebihi dari segala permasalahan dan persoalan hidup ini. Kami tahu Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih untuk janji-Mu yang ya dan amin, yang tetap kami pegang sampai hari ini. Kami percaya pelindungan Tuhan sempurna, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, penyertaan Tuhan yang baik. Terima kasih, biar setiap firman yang kami dengarkan pagi hari ini membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, menyenangkan Tuhan dan menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah masuk di akhir bulan Maret ya, tanggal 30, besok sudah tanggal 1. Oh April, April. Aduh lupa sampai kan. Sudah sampai bulan Mei ya. Nanti besok adalah bulan Mei tanggal 1. Dan besok masih libur. Ternyata masih libur panjang ini, long weekend ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nyambung nih katanya habis liburan Idul Fitri masih bablas sampai besok Selasa. Tapi saya percaya pernyataan Tuhan semua baik dan kita dalam kondisi yang sehat.
Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan, saya akan melanjutkan tentang cerita, tentang kisah bagaimana selama 40 hari Tuhan menampakkan diri pada murid-muridnya. Tentunya selama 40 hari ini banyak sekali kejadian yang kita boleh belajar. Apa yang Tuhan inginkan kita pelajarin dari penampakan Tuhan Yesus itu sendiri. Nanti kita tahu Mei tanggal 18 ya, kita akan memperingati namanya kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita akan ada ibadah di tempat ini, memperingati bahwa Yesus sudah naik ke sorga dan sekarang sudah bersama Allah Bapa dan menyediakan tempat buat kita. Nah Bapak Ibu sekalian, dari beberapa sesi yang saya sudah sampaikan, yang pertama tentang penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Lalu yang kedua dalam perjalanan menuju Emmaus. Dan berikutnya bertemu murid-muridnya termasuk Thomas yang tidak percaya. Dan berikutnya adalah bagaimana Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di Danau Tiberias. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua dari kisah ini kita bisa belajar. Apa yang Tuhan mau kehendaki, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ayo saya buka ayatnya di Yohanes 21 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Ini mengisahkan tentang Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di Danau Tiberias. Cerita ini hanya ada di kitab Yohanes, ya. Tidak ditulis di Matius, tidak ditulis di Markus, di Lukas, tapi hanya ada di Yohanes. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan, kalau kita mau belajar tentang hidupnya Tuhan Yesus, kita tidak hanya bisa belajar dari satu kitab. Kita harus membandingkan dari 4 kitab tersebut. Yang pertama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kita akan mendapatkan keseluruhan cerita daripada Tuhan Yesus. Karena saya tahu setiap mereka menulis tidak mesti mereka hadir di sana. Ya, hanya mungkin Yohanes, mungkin Lukas, sehingga kita bisa belajar dari beberapa kisah yang mengisahkan bagaimana perjalanan Yesus selama 40 hari. Oke, Bapak Ibu sekalian, ayo kita baca ya. Yang pertama saya bacakan. Perikopnya judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid lainnya. Yaitu mereka tidak disebutkan namanya. Jadi kalau bisa dihitung kurang lebih sekitar 7 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Aku pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari kisah ini dia menampakkan diri pada murid-muridnya.
tentu Tuhan mau menunjukkan bahwa ada mujizat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, murid-murid pada waktu itu mereka merasa kehilangan harapan. Benar nggak? Kenapa? Yesus disalib. Akhirnya mereka kembali kepada pekerjaannya yang lama. Mereka hidupnya ada yang seorang nelayan. Akhirnya mereka kembali ke pekerjaannya yang lama. Mereka menjadi seorang nelayan. Dan pada waktu itu dia mau berusaha, Petrus katakan, aku mau mencari ikan. Dan teman-teman yang lain akhirnya katakan apa? Aku ikut. Nah, ini suatu kisah apa? Bagaimana mereka kembali kepada pekerjaannya yang lalu. Mereka kembali lagi mencari nafkah seperti biasa karena mereka adalah kehidupan yang lama seorang nelayan. Mereka punya keahlian untuk mencari ikan. Dan oleh karena itu, pada waktu dia sudah semalaman, tentu kalau cari ikan itu kapan baiknya? Tentu berangkatnya malam-malam, betul? Kenapa? Karena ada angin darat. Ya, jadi apa? Kapal itu didorong ke tengah. Mereka nggak usah terlalu repot, ya. Mungkin zaman itu mungkin belum tentu pakai speedboat, ya, belum tentu pakai hal yang zaman sekarang pakai mesin itu, semuanya masih dengan angin, bantuan angin ataupun didayung waktu itu. Sehingga mereka, dan kita juga tahu bahwa ada angin darat yang dari darat menuju ke laut sehingga mereka bisa sampai ke tengah. Kenapa dilakukan malam hari? Karena malam hari dilihat bahwa banyak ikan mulai naik ke atas. Sangat mudah menangkapnya dibandingkan siang hari. Bapak Ibu lihat kalau nelayan itu malam-malam dia cari, pagi-pagi subuh, pagi-pagi benar dia sudah mulai dapat ikan dan akhirnya dijual di pasar. Itulah kehidupan seorang nelayan. Mereka cari ikan dalam tengah malam. Semalaman dikatakan apa? Mereka tidak dapat ikan. Wow. Saya percaya mereka seorang ahli. Punya keahlian untuk nangkap ikan. Tapi pada hari itu terjadi sesuatu yang dia tidak dapat ikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang menunjukkan bagaimana kita selama ini mungkin bekerja, berusaha, tapi hasilnya nggak ada. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita ngalamin? Apalagi kita semua ngalamin masalah COVID dulu. Ya, toko pada tutup, nggak dapat duit, itu sudah kita alamin selama 3 tahun. Dalam masa istilahnya krisis, begitu sulitnya orang cari uang. Dan saya berdoa biar mulai hari-hari ini semuanya sudah dipulihkan. Ya, semuanya lebih mudah lagi cari duit. Kenapa? Pada waktu susah, cari ikan nggak dapat, tentunya mereka berusaha dengan mati-matian. Karena hari sudah mulai siang, akhirnya dikatakan apa? Mereka sudah mulai kembali ke pantai. Dan dikatakan apa? Apakah kamu punya lauk pauk? Bapak Ibu sekalian, pada waktu ayat itu dikatakan apakah engkau punya lauk pauk? Dan dikatakan apa? Tidak ada. Artinya apa? Pada waktu itu, kondisi murid-muridnya tidak punya uang. Kondisi murid-murid pada waktu itu, mereka tidak punya penghasilan. Lauk pauk mengisahkan seorang apa? Lauk pauk menceritakan tentang bagaimana kita hidup. Betul nggak? Tentu kita perlu yang namanya sandang, papan, dan pangan. Betul nggak? Pada waktu dikatakan, kamu punya makan nggak hari ini? Wow, Bapak Ibu sekalian dalam kondisi dikatakan, aku tidak ada. Aku tidak tahu bagaimana aku harus hidup. Ini kondisi, mereka masuk dalam goncangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau tunjukkan bagaimana. Bahwa kuasa Tuhan itu bisa membalikkan sesuatu yang jelek menjadi yang baik. Dan ini kondisi pada waktu itu. Saya waktu melihat baca itu, wow, hai anak-anak, adakah kamu lauk pauk? Artinya apa? Tidak ada. Mungkin hari ini engkau mengalami masalah dalam hidup. Hei anak-anak, punyakah engkau punya uang untuk minggu depan? Apakah kau bisa makan untuk minggu depan? Apakah kau bisa bayar kontrakanmu untuk minggu depan? Apakah kau bisa bayar uang sekolah untuk anak-anakmu semester depan? Mungkin banyak orang yang mengalami goncangan hari ini. Dan ini dialami murid-murid Tuhan. Pada waktu dia mencari semalaman, cari uang kemana-mana, sangat sulit. Dengan keahlian mereka, mereka harus cari. Semalam-malaman 7 orang menjala ikan, mereka nggak dapat. Dan akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa. Mungkin mereka pulang diharapkan oleh istrinya. Mana ikan yang kamu tangkap? Mungkin dibilang, aku nggak bawa apa-apa. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal tersebut. Engkau sudah pergi seharian, engkau berusaha cari uang di mana-mana. Engkau tidak bisa memberikan yang terbaik buat keluargamu pada waktu itu. Engkau harus mengalami yang namanya goncangan. Banyak hal ini terjadi Bapak Ibu sekalian.
Beberapa pengalaman yang di tahun-tahun yang lalu, masa pandemi, semua proyek berhenti. Saya punya teman, seorang tukang juga, dia katakan apa? Pak, nggak ada kerjaan Pak, nggak ada yang mau renovasi. Mereka nggak ada pekerjaan. Teman-teman juga saya ada yang kenal, seorang Gojek pun dia bilang katakan, Pak ini COVID Pak, kok masih mau jalan? Ya harus bagaimana? Saya harus berusaha. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi sulit itu, murid-murid Tuhan dikatakan apa? Kamu punya lauk pauk? Enggak punya. Mereka masuk dalam goncangan, siap untuk dia proses Tuhan. Tapi apa yang dilakukan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari ayat selanjutnya, waktu dia katakan tidak ada, maka Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan beroleh. Bapak Ibu sekalian lihat di ayat yang ke-6 tadi. Kenapa Tuhan katakan tebarkanlah di sebelah kanan? Seringkali kita nggak habis pikir, kenapa di sebelah kanan? Kenapa nggak di sebelah kiri? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Kenapa Tuhan perintahnya sebelah kanan? Dan pada waktu itu murid-murid Tuhan itu dia katakan apa? Ini siapa? Karena dia belum tahu waktu itu Tuhan. Benar nggak? Dia nggak tahu ini ada seorang yang ada di pinggir pantai dan hanya mengatakan tebarkanlah sebelah kanan dan kamu akan dapat. Kira-kira cengli nggak? Tahu cengli? Masuk akal nggak? Make sense nggak? Sudah semalaman cari ikan nggak dapat, tapi sudah tengah hampir pagi, sudah tidak terlalu jauh dari pantai, hanya 200 hasta, itu kurang lebih 90 meter, disuruh terbaring jala di sebelah kanan. Kadang-kadang kita berpikir dengan otak kita sendiri, benar nggak? Nggak mungkin gua bisa dapat duit, nggak mungkin gua bisa dapat uang. Zaman begini kok sulit. Ini seringkali kita mengalami hidup ini. Saya pun juga bukan orang yang kadang-kadang, wah Tuhan, masa iya sih bisa? Nggak mungkin. Mungkin kau sudah makan, aku sudah berusaha segala cara Tuhan, sudah begini jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak dapat duit. Tapi pada waktu itu dikatakan apa? Tebarkanlah di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan peroleh. Dan saya melihat, murid-murid Tuhan, walaupun dia hanya mendengar, dia belum tahu bahwa itu Yesus. Tentu kalau kita tahu itu Yesus, tentunya wow, bukan kanan lagi, kita sebarin semuanya pasti, benar nggak? Dengan tidak perlu berbantah-bantahan. Ini pun juga dilakukan oleh murid Tuhan, mereka nggak bantah-bantahan. Mereka hanya taat untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Kenapa nggak teriak, hei, kenapa nggak kiri aja tuh? Hei, masa sih? Iya, nggak mungkin sampai berbantah-bantahan. Nggak mungkin konversasinya terlalu panjang, bener nggak? Percakapannya terlalu panjang. Nggak bisa, gua nggak dapet kemarin, masa gua suruh. Terlambat ketinggalan kereta deh kalau gitu. Tapi murid-muridnya cuma katakan tebarkan dan dia melakukan. Walaupun tahu ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tebarin jala, itu gulungnya lama lagi loh. Nggak cepet loh. Menebarkan jala pun juga nggak cepat. Dia nggak mungkin kalau jalannya besar, nggak mungkin dia sendirian. Tentu harus satu tim, angkat dan ditebarkan bersama-sama sampai jauh. Itu perlu effort, perlu tenaga, perlu waktu mereka lakukan. Lalu mereka menebarkan jalannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini saya mengerti bahwa Tuhan itu bisa memberkatin kita kalau kita taat sama Tuhan. Mungkin kita nggak tahu rencana Tuhan. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Kadang-kadang sesuatu yang nggak masuk akal. Sesuatu yang kira-kira, wow, masa sih? Masa sih? Seringkali kita berbantah-bantah dalam otak kita dan akhirnya nggak terjadi mujizat. Kalau Tuhan sudah minta, taat aja. Kita kadang-kadang nggak ngerti apa yang Tuhan inginkan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Pasti yang baik. Dan pada waktu itu apa? Tidak ada perdebatan. Mereka nggak debat kok. Mereka nggak bantah-bantahan pada waktu itu. Mereka tebarkan saja. Saya melihat mereka sudah putus harapan. Ya toh sebentar lagi saya sudah selesai, sudah sampai ke pantai. Dengan tangan yang kosong. Dan mereka pun tetap melakukannya. Dengan harapan mendapat sesuatu. Bapak Ibu sekalian,
dengan tidak berdebat dengan Tuhan. Artinya apa? Hidup yang pasrah sama Tuhan. Taat perintah Tuhan. Tidak berbantah-bantahan harus kiri atau kanan. Kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Kadang-kadang kita juga belum tahu apa rencana Tuhan. Mungkin kita waktu tabur, waktu kita menebar jala, kita nggak tahu apa yang kita peroleh. Sama halnya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu diminta untuk menabur, mungkin Bapak Ibu nggak ngerti apa yang Tuhan akan kasih buat Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya, Tuhan tidak akan pernah memberikan yang jelek buat Bapak Ibu sekalian. Waktu dia menebar jala, dia akan bisa kembalikan 153 ikan di tangan mereka. Bapak Ibu sekalian, apa yang mereka lakukan? Mereka menabur. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan izinkan engkau untuk menabur. Mungkin engkau nggak tahu apa yang Tuhan akan balikkan buat engkau. Saya percaya, mujizat itu pasti akan terjadi. Intinya apa? Hanya belajar untuk taat. Kalau Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita belajar untuk taat? Sekali lagi saya akan melihat bagaimana seorang Simon Petrus ini. Pada waktu dia dapat ikan, dan dia akan sulit sekali waktu itu menarik dengan kondisi yang berat. Maka murid yang dikasih kepada Petrus itu katakan, itu Tuhan. Artinya apa? Mereka melihat mujizat ikan yang mereka peroleh. Baru mereka sadar, ini pekerjaan Tuhan. Dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang kenapa dia terjun ke dalam danau? Tentunya kita tahu 200 hasta bukan jarak yang jauh dari kapal menuju ke pantai. 90 meter sudah cetek istilahnya. Kalau kita melihat lagi, saya melihat lagi mujizat Tuhan. Dalam laut yang dangkal, dalam danau yang dangkal, tentu ikannya akan semakin dikit dibandingkan danau yang dalam. Kenapa Petrus berani nyemplung? Kenapa berani keluar dari air? Karena dia tahu bahwa danaunya sudah dangkal. Dan dalam kondisi yang dangkal, Tuhan bisa kasih mujizat, ikannya banyak. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu bisa membalikkan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak masuk akal, jadi masuk akal. Dan dikatakan apa? Nah, Petrus ini luar biasa. Dia tahu itu Yesus, dia berpakaian. Artinya apa? Dia berusaha untuk ketemu Tuhan. Pakaian artinya apa? Mereka harus hidup layak di hadapan Tuhan. Saya tahu kalau seorang nelayan mungkin bertelanjang dada, ya. Makanya kalau orang pantai itu kulitnya hitam-hitam seringkali, ya. Sering apa? Kejemur matahari. Seringnya bertelanjang dada. Dan mereka pada waktu dikatakan itu Tuhan. Kenapa? Dia sudah melihat mujizat. Dia sudah melihat ikan yang banyak yang dia peroleh. Dan waktu dikatakan itu Tuhan, apa yang dilakukan Petrus? Dia kenakan pakaian. Dia mau hidup layak di hadapan Tuhan untuk temu Tuhan. Tidak menunggu sampai perahu, sampai ke darat. Tapi dia apa? Dia nyemplung, terjun ke dalam danau. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat seorang Petrus hidupnya, begitu dia melihat bahwa itu Tuhan, Tuhan bisa kasih mujizat. Betul nggak? Dia enggak nunggu perahunya selesai sampai mendarat. Dia enggak ngurusin ikannya loh. Dia enggak ngurusin ikan yang dia peroleh. Padahal semalam-malaman dia cari ikan enggak dapat. Kita kadang-kadang bayangan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kerja, wah Pak, ini bisnisnya lagi rame nih Pak. Omsetnya lagi gede. Kita kadang-kadang tinggalkan Tuhan. Enggak ibadah. Buka toko, rame. Saya pernah beberapa, mungkin di tempat ini atau di tempat lain, ya. Di sini nggak ada sih. Jemaat bilang gini, Pak doain saya dong. Kenapa? Biar tokonya rame. Loh, saya bilang, Bu, saya ini pendeta, bukan dukun. Jadi beda tipis maksudnya ya. Suruh doain, saya bilang, saya nggak mau doain kamu biar rame. Saya mau kamu yang diberkatin. Kalau dibilang suruh doain rukonya biar rame. Loh, nanti kalau rukonya pindah orang lain, ya kan?
Oh Pak, rukonya nggak boleh yang tusuk sate ya. Nanti sepi, hokinya kurang. Makanya kalau orang sukanya nomornya 888 ya, 168 ya kan, biar rame hoki katanya. Benar nggak? Saya bilang saya tidak mau doain tokonya, saya mau doain kamu. Artinya apa? Dimanapun kamu ditempatkan, kamu diberkatin. Walaupun di ujung dunia, walaupun nggak kelihatan. Apalagi sekarang zamannya sudah nggak model toko fisik lagi, benar nggak? Online lagi. Mau di tengah hutan di mana juga nggak tahu gua tokonya, ya. Ada yang di bawah-bawah ruko yang ujung-ujung yang Pak kalau di depan mahal sewanya, di belakang juga nggak apa-apa. Sekarang online, ya kan benar nggak? Saya bilang bukan masalah tokonya, tapi hidupmu diberkatin. Mau ke ujung dunia pun kamu diberkatin. Bapak Ibu sekalian, saya doakan supaya pekerjaan tanganmu dibuat berhasil. Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan dari kisah ini. Kenapa? Pada waktu orang diberkatin, sekali, dua kali, beberapa waktu yang lalu saya sudah tanya, Bu, kemana Bu? Kok jarang ke gereja? Iya Pak, sekarang kalau minggu susah, rame tokonya Pak. Bener rame. Loh, kemarin minta didoakan, puji Tuhan Bu, berita yang luar biasa. Saya yang mendoakan pun imannya naik tau. Ya, kenapa? Setiap doakan kalau ada kesaksian itu membuat kita iman itu semakin percaya. Benar nggak? Kesaksian yang hidup itu jauh lebih besar daripada khotbah manapun. Benar? Wah, apa itu? Lagi mindful olahraga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa? Pada waktu itu mereka mulai sudah kehilangan. Mereka merasa ramai dan akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Nah, saya belajar dari Petrus ini katakan apa? Pada waktu dia dapat ikan, dia tidak peduli ikan yang dia peroleh. Dia terjun ke air, cari Tuhan. Ditinggalkan semuanya. Biar murid-murid yang lain mengurusi. Ini seorang Petrus. Makanya Petrus dipilih Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang saya melihat, wow, mujizat. Kalau kita selama ini kalau dapat berkat lagi ngurusin berkatnya, kita nggak tahu siapa sih yang kasih berkat. Lebih baik itu saya nempel sama sumber berkat, benar nggak? Kalau kita terima berkat bisa habis. Tapi kalau kita dekat sama sumber berkatnya, nggak habis-habis. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita juga, jangan hanya mereka diberikan warisan yang banyak, bisa habis. Bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan. Bagaimana dia hidupnya mengandalkan Tuhan, itu yang penting. Pendidikan harus dilakukan, betul. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan warisan yang banyak, kenapa tidak? Tapi bukan itu yang utama. Tapi saya mau bahwa setiap kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dekat sama sumber berkat. Sumber berkat bukan papa mama. Sumber berkat bukan orang tuamu. Tapi sumber berkat itu Tuhan. Dia bisa memberikan dari segala cara. Banyak orang yang kecewa loh, bener. Kalau kita mengandalkan seseorang, seringkali kita kecewa. Mungkin kita berharap sama orang tua kita. Ternyata itu tidak terjadi. Kita sakit hati. Mungkin kita berharap sama rekan kita, mungkin yang menolong kita, dan itu tidak terjadi. Kita sakit hati. Karena kenapa? Doa kita hanya kepada satu orang. Doa kita hanya berharap sama satu orang. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan punya 1000 cara untuk memberkati engkau. Mungkin bukan orang ini yang selama ini engkau harapkan membantu engkau. Bisa dari orang yang tidak kenal pun bisa menolong engkau. Karena itu caranya Tuhan. Seringkali kita berkata gitu, wah orang tuaku, anakku bisa nolong aku. Kadang-kadang kita kecewa kalau kita nggak dapat. Kita merasa dilupakan. Kita merasa sudah nggak diperhatikan. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, bahwa Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan bisa memberkati engkau dari segala cara. Bahkan sekali lagi saya katakan, orang yang tidak kita kenal pun Tuhan bisa pakai dia untuk menolong engkau. Kuncinya apa? Dekat sama sumber berkat. Dekat sama Tuhan. Bukan ngurusin ikannya. Ikan 153 bisa habis. Dimakan beberapa hari sudah habis. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, nggak akan pernah habis. Karena sumber berkat. Dan ini yang dialami oleh Petrus. Dia tahu kalau dia dekat sama Tuhan, ikannya akan terus ada. Bapak Ibu sekalian, kenapa Petrus? Pada waktu itu dikatakan apa? Dikatakan setiba mereka di darat,
mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Artinya apa? Yesus sudah ada di pantai, sudah ada ikan di apinya. Pertanyaan, dari mana? Emangnya Tuhan mancing? Benar ya Bapak Ibu sekalian? Belum dikasih loh. Belum dikasih sama murid-muridnya loh. Tapi Tuhan juga minta, katakan apa? Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tuhan menyediakan kok. Tapi Tuhan juga mau murid-muridnya memberikan ikan untuk dimakan bersama-sama. Tuhan bisa kasih kamu berkat gak? Bisa. Tuhan sudah siapkan ikan dan roti di apinya. Tapi juga Tuhan mau ikan yang kamu peroleh, kasihkan buat Tuhan. Bisa Tuhan berkatin. Kamu enggak usah kasih buat Tuhan, Tuhan keberkatin engkau. Tuhan enggak pernah bikin engkau susah karena engkau enggak memberi buat Tuhan. Saya enggak pernah setuju kalau orang kau karena sakit karena kamu enggak kasih persembahan. Saya enggak setuju. Orang bilang, oh kamu sakit ya, dosa apa kamu? Wih, kamu sakit ya, enggak ngasih perpuluhan sih. Saya enggak setuju. Tuhan enggak pernah kasih kamu yang jelek. Tuhan kasih kamu yang baik. Tapi Tuhan pengen lihat hatimu seperti apa. Apakah kau seperti Petrus enggak? Apakah kau terikat dengan ikan-ikan yang engkau tangkap? Apa engkau mau dekat sama Tuhan? Dan Tuhan sudah katakan apa? Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Dan kata Yesus, dan Simon apa? Simon kembali ke perahu lagi. Dia ngambil beberapa ikan. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jalannya tidak koyak. Artinya apa? Kalau kau andalkan Tuhan, engkau bisa menampung berkat berapapun yang Tuhan kasih. Kau memiliki kemampuan yang besar untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dan katakan apa? Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang bertanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini, saya belajar bagaimana seorang Petrus, dia bukan orang yang cinta akan Tuhan. Cinta akan uang. Tapi dia cinta akan Tuhan. Tolong handphonenya, ya. Cinta akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kenapa Petrus pada waktu dikatakan dipanggil Tuhan? Nanti saya akan sampaikan bagaimana Petrus diminta untuk mengembalakan domba-dombanya. Karena Tuhan tahu bahwa Petrus bukan orang yang cinta akan bukan uang. Tapi dia lebih mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ayolah, kalau kita boleh mengerti dari kisah ini, bagaimana murid-murid Tuhan, mereka kehilangan pengharapan. Mereka tidak bisa bagaimana mencari uang, bagaimana dalam ekonomi yang sulit, bagaimana mereka menghadapi goncangan. Di sini mereka boleh belajar bahwa mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka siap untuk menghadapi goncangan yang dihadapin. Bahkan dikatakan apa? Apakah kamu punya lauk pauk? Mereka enggak punya. Apakah hari ini juga sama yang Tuhan maunya katakan dalam hidupmu? Apakah kau punya uang buat besok? Apakah kau punya uang buat bayar kontrakanmu? Mungkin hari ini kau katakan, Pak, aku enggak punya. Tapi sekali lagi dari kisah ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus tetap hidup taat dan setia. Dan apa yang Tuhan mau, kita hidup dekat sama Tuhan. Karena dekat sama Tuhan memberikan berkat yang berlimpah buat kita. Banyak orang yang karena mendapat berkat, mereka tinggalkan Tuhan. Berulang kali saya katakan, apakah menjadi kaya itu suatu berkat? Apakah menjadi kaya itu suatu kutuk? Saya selalu katakan, ada dua hal. Kalau kita diberkatin Tuhan dan membuat kita dekat sama Tuhan, itu berkat. Tapi kalau kita akhirnya diberkatin Tuhan dan akhirnya membuat kita jauh sama Tuhan, itu kutuk. Kenapa saya katakan demikian? Karena iblis pun bisa kasih kamu kaya. Iblis pun bisa memberikan kamu kekayaan. Itu gunung padi rame ya. Babi ngepet segala macam segala. Hah? Gunung Kawi. Gunung Kawi maksudnya. Saya nggak pernah ke sana jadi nggak ngerti itu. Taunya dengar Gunung Kawi ya, Gunung Kawi. Terus babi ngepet, tuyul segala macam. Gua nggak ngerti itu film-film semua saya lihatnya. Tapi apa? Itu bisa memberikan kekayaan. Iblis bisa kasih kamu kaya.
Tapi apa? Iblis mau mengambil jiwamu. Kekayaan yang kamu peroleh akhirnya membuat kamu, keluargamu tidak baik. Anaknya ada yang sesuatu, ada yang katakan demikian. Mungkin dulu pada waktu engkau masih melarat atau apa, pas-pasan lah, nggak melarat, pas-pasan. Engkau dengan istrimu akur, ya, sama istrimu hidup baik, sudah kaya raya, istrinya nambah. Kan repot ini. Itu apakah kekayaan membuat kita jadi berkat? Kekayaan yang akhirnya menjadikan kutuk dan kita tinggalkan Tuhan. Apakah karena kekayaan membuat engkau tinggalkan pelayanan? Apakah kekayaan membuat engkau akhirnya engkau tidak benar-benar takut sama Tuhan? Ini yang saya katakan, biar kita diberkati Tuhan, tapi berkat itu menjadi berkat yang benar. Bagaimana kita diberkati Tuhan? Seperti yang namanya Petrus. Dia diberkati pada waktu itu. Dipulihkan hidupnya, dari semalaman gak dapat ikan, besoknya langsung dapat ikan, berlimpah-limpah, tapi dia tidak terlena dengan berkat yang diterima. Mungkin ada lagunya ya, kita sempat terlena oleh melihat dari mujizat Tuhan. Sempat terpesona oleh karena berkat Tuhan. Tapi yang saya mau katakan, bukan berkat yang terpesona oleh karena uang yang kita dapat, harta yang kita peroleh, tapi saat terpesona oleh karena kasih Tuhan. Terpesona oleh kuasa Tuhan, itu yang benar. Supaya apa? Kita dekat sama Tuhan. Tuhan bisa kasih engkau dari mana saja kok, jangan takut. Ya, kalau kita tahu bahwa di danau itu pun juga banyak terjadi mujizat. Ya, bahkan sebelumnya juga terjadi mujizat. Tuhan di pinggir danau itu juga memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu kisah yang sangat luar biasa. Begitu murid-murid Tuhan melihat bahwa mujizat itu masih ada, mereka ada pengharapan yang baru. Kalau dulunya mereka lemah, mereka loyo, mereka tidak pada pengharapan, tapi begitu mereka melihat mujizat dan ketemu Tuhan sekali lagi, Tuhan menampakkan diri pada murid-muridnya dan mereka menjadi kekuatan yang baru. Kalau hari ini kau punya kelemahan, kalau hari ini kau tidak punya pengharapan, kalau hari ini kau merasa Tuhan aku cari kerja susah, aku cari uang susah, tapi saya mau katakan, andalkan Tuhan, taat sama Tuhan. Mungkin hari ini kau nggak ngerti rencana Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada rencanamu. Dan saya mau katakan, Tuhan tidak pernah punya rencana yang jelek. Tuhan tidak pernah menghukum murid-muridnya, menghukum anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berikan yang terbaik buat Tuhan. Siap menebarkan jala, siap tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau nggak tahu, mungkin kau nggak tahu apa yang Tuhan akan kasih. Tapi saya mau sekali lagi saya katakan, murid-murid Tuhan menebarkan jala, 153 ekor ikan dia tangkap, dan jalanya tidak koyak. Bapak Ibu sekalian, terus berikan yang terbaik buat Tuhan. Cintai Tuhan, bukan cintai hanya berkatnya, tapi cinta Tuhan sungguh-sungguh. Karena berkat itu just a bonus. Yang terpenting bahwa hidupmu selamat masuk surga. Tapi Tuhan mau juga kita diberkatin secara ekonomi. Siapa yang mau jadi orang miskin? Gak ada yang mau. Saya mau tanya, siapa yang mau jadi orang kaya? Kok ragu-ragu sih? Mbok mantep gitu loh. Yes, saya mau jadi orang kaya. Pak, katanya orang kaya susah masuk surga. Siapa yang ngomong? Besok minggu depan kalau saya ada khotbah lagi, orang kaya tapi masuk surga, ya? Gak ada orang kaya susah masuk surga, ya? Tapi yang penting apa? Seperti Petrus, hatinya bukan sama ikan. Hartanya bukan dari yang dia peroleh. Kalau saya bayangin ya Petrus mungkin benar juga nih kadang-kadang, wah ini lagi banyak nih ikannya, ini diurus dulu dong. Tapi Petrus enggak loh, loncat air cari Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar, walaupun kita apapun yang kita alami, walaupun berkat, walaupun belum diberkatin, tapi kita harus tetap setia, cari Tuhan. Tuhan akan bisa memberkati engkau, membalikkan hidupmu. Dalam hidup yang mungkin sehari ini kau merasa belum dipulihkan Tuhan, Tuhan akan balikkan. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Yang penting apa? Hidup taat akan Tuhan. Menebar jala sebelah kanan, tidak perlu berbantah-bantahan, tapi hanya taat. Orang mau dibalik-balik, taat itu dari depan dibacanya taat, dari belakang ya taat. Artinya apa? Kondisi apapun Tuhan mau kita taat sama Tuhan. Hari ini biar firman ini menjadi berkat. Biar firman ini sekali lagi kita boleh mengerti kenapa Tuhan harus menampakkan diri beberapa kali. Sampai nanti tanggal 18 kita merayakan kenaikan Tuhan.
bahwa setiap event, setiap kejadian, Tuhan memberikan pesan yang baik buat kita. Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Karena tujuan Tuhan, kalau dia menampakkan diri, menunjukkan bahwa Yesus itu hidup. Dan janjinya masih ya dan amin sampai hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Kami boleh mengerti penampakan dirimu di Tiberias kepada murid-muridnya waktu mereka mencari ikan. Murid-muridnya patah semangat. Mereka nggak dapat uang semalaman. Mereka dapat ikan semalaman. Tapi begitu ada ketaatan, mereka harus menurut apa yang Tuhan mau. Mereka memperoleh berkat yang berlimpah-limpah. Ikan yang banyak mereka peroleh. Kami berdoa buat jemaatmu di tempat ini. Kalau mereka dalam masalah dalam ekonomi, mereka kesulitan dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, biar Tuhan bukakan hati ketaatan. Hanya ikut Tuhan, siap untuk menabur, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka, berlimpah-limpah. Terima kasih Yesus, biar kami hari ini mengandalkan Tuhan saja, bukan mengandalkan kepada orang-orang yang kami kenal, tapi hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan seperti biasa akan diberikan pada saat kita keluar dari ruangan ini. Sekarang kita akan mendengarkan untuk pengumuman, silakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Ibadah Raya GBI GNR akan diadakan 2 kali minggu depan di jam 8 dan jam 10. Kami mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama kami. Ibadah Youth setiap hari Minggu di jam 12. Ibadah Umas setiap Rabu jam 10. Dan doa pagi setiap Sabtu jam 6. Kul hari Kamis jam 7 di tempat ini. Nah, untuk persembahan Bapak Ibu bisa masukkan di kotak yang tersedia di belakang. Sekian warta sepekan dari kami. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Bapa di surga, Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah ditabur dengan apa yang telah dikerjakan Tuhan. Tuhan akan buat berhasil. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja ini, jemaat di tempat ini. Kami rindu Tuhan gereja ini bisa menampung banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur untuk Bapak Pembina kami, Bapak Insinyur Niko, Pak Kiki, Pak Hari. Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka agar mereka bisa menuai jiwa-jiwa. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan, biar dimanapun mereka berada, Tuhan selalu melindungi dan menyertai pelayanan mereka. Berikan kesehatan, hikmat agar dimanapun mereka berada, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat GBI GNR. Tuhan berkati setiap jemaat yang sudah hadir atau yang ada di rumah-rumah. Tuhan sembuhkan untuk setiap jemaat yang sakit dan Tuhan berikan kelegaan untuk mereka yang berbeban berat. Biarlah lingkungan GNR terus dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau memberkati bangsa kami, jauhkan bangsa kami dari mara bahaya, celaka, pertobatan terjadi atas bangsa kami. Kami rindu penuaian jiwa terjadi atas bangsa kami. Kami juga rindu pemimpin yang akan datang, pemimpin yang baru, yang toleran, yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati Presiden kami, Bapak Jokowi beserta jajarannya. Biarlah semua kebijakan yang diambil berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan yang telah ambil bagian dari Asher, WL, singer, pemusik, multimedia, pendoa.
Tuhan berkati pelayanan kami agar apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat lewat Bapak Gembala kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan hidupmu, memulihkan ekonomimu, memulihkan keluargamu dan kesehatanmu mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.